Kewarganegaraan. Bersama kami, saya Ibu Rina, saya Ibu Yunia, saya Ibu Tintin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview atau mengulas kembali materi kelas 8 di semester 1. Review materi bab 1 akan disampaikan oleh Bu Rina. Disimak ya. Terima kasih Bu Yunia. Oke, sekarang kita masuk pada evaluasi materi bab pertama di kelas 8 bersama Ibu Rina. Pada bab pertama, kita telah membahas materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, agar negara dapat berdiri dengan kuat dan kokoh, maka negara harus memiliki dasar sehingga tidak mudah goyah dan runtuh. Para pendiri negara kita telah menyepakati bahwa yang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Sedangkan dalam kehidupan kenegaraan, istilah Pancasila dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Kemudian, kita juga sudah membahas mengenai fungsi dan peranan Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan terakhir, Pancasila berfungsi sebagai moral pembangunan. Makna Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa Pancasila menjadi dasar bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Ini memiliki makna bahwa Pancasila sering juga disebut sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dengan kata lain, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Berikutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pertama, dengan Pancasila dapat membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Dan yang kelima, sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga tidak dapat dipisahkan sila yang satu dengan sila yang lainnya. Mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Selanjutnya, review materi bab 2 akan disampaikan oleh Ibu Yunia. Kalian tetap menyimak ya. Terima kasih Bu Rina. Halo, bertemu lagi dengan Ibu. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan mengulas atau mereview materi mengenai kedudukan, makna, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Seperti pada materi yang telah disampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pernah diamandemen atau artinya mengalami sedikit perubahan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, saat diamandemen, khusus di bagian pembukaan ini tidak dirubah, jadi tidak boleh dirubah ya. Kenapa tidak? Karena salah satu syarat amandemen ini tidak boleh melakukan perubahan pada pembukaan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki atau memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental atau penting. Yaitu yang pertama, pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, terdapat cita-cita nasional. Yang keempat, terdapat pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, terdapat tujuan negara. Yang keenam, terdapat kedaulatan rakyat, dan yang ketujuhnya dasar negara Pancasila. Kembali pada pembahasan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika amandemen ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu seperti yang pertama dihadiri 2/3 anggota MPR. Nah, jika kurang dari 2/3, maka tidak bisa dilaksanakan. Juga disetujui oleh 50% plus 1 anggota MPR. Nah, kedua syarat ini harus terpenuhi. Lalu, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bersifat fleksibel dan rigid. Nah, untuk fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai penentu. Itu saja ulasan materi yang Ibu sampaikan. Berikut untuk materi bab 3 akan disampaikan oleh Bu Tintin. Disimak ya. Terima kasih Bu Yunia. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi terakhir, materi bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kita mulai dari makna atau pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan artinya peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan atau fungsi dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama, fungsi dari peraturan perundang-undangan itu adalah sebagai norma hukum bagi warga negara. Yang kedua, untuk menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia, baik itu sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, fungsi dari peraturan perundang-undangan adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis. Yang keempat, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan itu untuk menjamin hak asasi manusia. Peraturan perundang
perundang-undangan di Indonesia bersifat hierarki atau berjenjang, yaitu memiliki tingkatan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Adapun tingkatannya menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan Ketetapan MPR atau juga disebut dengan TAP MPR. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, ada yang disebut dengan peraturan pemerintah atau disingkat PP. Yang kelima, ada peraturan presiden atau yang disingkat dengan Perpres. Yang keenam, ada peraturan daerah provinsi atau disingkat dengan Perda provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang harus kalian pahami dari hierarki atau tingkatan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan yang ada di bawah itu dibuat untuk melaksanakan peraturan yang ada di atasnya. Dan yang kedua, peraturan yang ada di bawah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya. Yang selanjutnya, kita akan membahas siapakah yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dalam sidang BPUPKI yang kedua dan ditetapkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Tentunya ini dibuat oleh MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dibuat atau dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mendapatkan persetujuan dari Presiden. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal negara dalam keadaan genting. Yang keempat, peraturan pemerintah dibuat juga oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden. Kemudian Perpres. Perpres juga dibuat oleh Presiden. Perpres dibuat untuk melaksanakan aturan yang ada di atasnya, yaitu peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Untuk tingkat kabupaten dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bupati. Sedangkan untuk Perda kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan wali kota. Adapun proses dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama dimulai dari perencanaan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan. Tahap yang ketiga adalah tahap pembahasan. Kemudian tahap yang keempat adalah pengesahan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tahap penetapan. Demikian review atau ulasan materi bab 3 tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Demikian review materi PPKN kelas 8 semester 1. Tetap semangat dan sukses untuk PAS-nya ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan. PPKN